Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Shock Demon Ancestor dan Dream Demon Ancestor menempati langit dan menatap manusia yang datang untuk mereka di kejauhan. Luo Feng, Shock Demon Ancestor berkata dengan suara rendah. Leluhur iblis mimpi terus memelototi Luo Feng seolah dia ingin membunuhnya. Mereka berdua tahu bahwa Luo Feng memiliki kekuatan Master Alam Semesta tingkat 6 tingkat atas, dan dia bisa masuk ke Board of Mausoleum secara instan. Bahkan 10 Master tertinggi Alam Semesta tidak dapat membunuhnya, dan rencana awal mereka adalah menangkap sekelompok Master Alam Semesta manusia untuk memeras manusia. Beritahu kami, syarat apa? Kata Shock Demon leluhur. Luo Feng terkekeh. Sederhana, keluar dari perang ini sekarang. Aku bisa memberimu batas waktu. Penguasa alam semesta dan penguasa tertinggi alam semesta dari ras iblis tidak akan diizinkan masuk wilayah manusia. Setelah satu era, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Perang ini akan berlangsung cepat. Pertarungan pertama dengan ras iblis terasa lama, namun berakhir dalam waktu singkat, jadi Luo Feng berspekulasi bahwa itu akan memakan waktu maksimal 100 tahun. Satu era sudah cukup lama. Jika kami setuju, Anda akan melepaskan 5 Master Alam Semesta? Tanya Shock Demon leluhur. Tentu saja, Lu Feng mengangguk. Shock Demon Ancestor dan Dream Demon Ancestor mentransmisikan suara mereka. Luo Feng tersenyum. Namun, kami akan mengembalikan mereka satu era di masa depan. Satu era di masa depan, kata Shock Demon leluhur. Kau tidak tulus. Janji tidak berarti apa-apa. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan menyeringai. Semuanya bergantung pada janji, yang bisa jadi tidak tulus di depan keuntungan langsung, jadi saya hanya bisa mengembalikannya satu era nanti. Selama Anda tidak ikut campur di era berikutnya, 5 penguasa alam semesta dapat kembali dengan selamat, dan kami akan mengembalikan harta sejati itu juga. Shock Demon Ancestor dan Dream Demon Ancestor terus mentransmisikan suara mereka. Apa yang harus kita lakukan? Tanya leluhur iblis mimpi. Kematian mereka akan sepadan, jawab Shock Demon Ancestor. Menyerah, leluhur iblis mimpi mengerti. Shock Demon Ancestor mentransmisikan suaranya. Kita memiliki lebih dari 20 Master Alam Semesta. Bahkan jika kita kehilangan 6 dari mereka, terlarang, dan pahat darah, yang memiliki peluang terbaik untuk menjadi Master tertinggi Alam Semesta, masih hidup. Biarkan saja 6 Master itu pergi. Kesempatan untuk melampaui inkarnasi sangat penting, dan dalam hal kekuatan, bahkan kombinasi kita berdua dapat mengungguli semua orang di alam semesta asli. Bagaimana kita bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja? Oke, leluhur iblis mimpi mengambil keputusan. Mereka hanya akan membiarkan 5 penguasa alam semesta mati. Mereka menyerah. Luo Feng berdiri di luar angkasa. Apakah kamu yakin? Jika kamu terus bertarung, akibatnya mungkin lebih buruk. Shock Demon Ancestor melirik Luo Feng. Kematian mereka akan menjadi kontribusi bagi seluruh ras kita. Luo Feng, aku akan melihat seberapa jauh kamu bisa pergi. Guru asal ditekan selamanya sementara kapak besar mati. Bahkan jika kamu menjadi master tertinggi alam semesta, ini menang tidak berakhir baik untukmu. Aku akan memastikan itu tidak berakhir baik untukmu sebelum aku. Luo Feng terkekeh. Pergi, Shock Demon leluhur berteriak. Aku akan membalaskan dendam kita. Leluhur iblis mimpi meratap. Hong. Mereka berakselerasi dan menghilang di langit. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Kedua lelaki tua itu kejam. 5 penguasa alam semesta. Namun, Luo Feng tampak serius. Berdasarkan negosiasi itu, ras iblis ditentukan. Mereka jelas memiliki motivasi yang kuat. Dia bisa mengekstrapolasi bahwa ras serangga, ras robot, ras penjara, dan yang lainnya semuanya memiliki motivasi yang sama kuatnya. Semua orang mendambakan kesempatan untuk melampaui inkarnasi. Tidak ada kekuatan yang akan mempercayai Luo Feng jika dia mengatakan tidak. Sekolah Dewa Leluhur dan Space Beast Alliance dekat denganku, pikir Luo Feng. Namun, ketika sampai pada kesempatan untuk melampaui inkarnasi, hubungan itu tidak berarti apa-apa. Hubungan pribadi tidak bisa dibandingkan dengan nasib seluruh ras. Guru duduk gunung tamu selalu baik padaku, pikir Luo Feng. Selain itu, kekuatannya luar biasa dan tidak dapat diprediksi.
Jika dia membutuhkannya, saya dapat memberikan beberapa informasi kepada guru saya, dan sebagai imbalannya, dia dapat membantu ras saya. Lagi pula, Luo Feng adalah orang yang mendapatkan warisan dari Sungai Duandong. Dia punya hak untuk memutuskan. Namun, dia hanya akan berbagi warisan kuno yang sistematis dari petarung abadi hingga master tertinggi alam semesta dengan rasnya sendiri. Pedoman ini akan sangat meningkatkan peluang makhluk hebat dilahirkan dalam umat manusia. Adapun guru duduk gunung tamu, dia akan memberinya pengalaman dari guru tertinggi alam semesta. Lagi pula, untuk satu hal, guru duduk tamu gunung banyak membantunya. Di sisi lain, penduduk bumi telah diciptakan oleh tamu gunung duduk. Aku akan kembali dulu. So, perahu mausoleum berteleportasi dan kembali ke wilayah rahasia utama melalui transportasi negara dewa. Wilayah rahasia leluhur iblis. Leluhur iblis, selamatkan kami. Leluhur iblis, tolong selamatkan kami. 5 master alam semesta iblis sedang merendahkan diri dan menggeram, meminta bantuan 2 leluhur iblis. Tak satu pun dari mereka ingin mati seperti ini. Ini hanya era alam semesta yang asli, jadi mereka bisa hidup setidaknya selama 2 era alam semesta. Mereka tidak keberatan jika mereka terbunuh dalam pertempuran, tetapi disegel dan dibunuh akan sangat menghancurkan. Kamu jatuh ke tangan umat manusia. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu, kata Avatar Shock Demon Ancestor. Mereka pasti akan membawamu ke alam semesta primal dan menggunakan kekuatan di sana untuk membunuh kalian semua. Bukannya kami tidak ingin menyelamatkanmu, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Leluhur iblis. Tidak. Mereka semua menderita. Mereka tidak takut pikiran mereka dikendalikan. Bagaimanapun, mereka adalah penguasa alam semesta dengan kekuatan dan jiwa dewa yang hebat. Meskipun beberapa master alam semesta mengendalikan pikirannya, itu telah dilakukan oleh master tertinggi alam semesta, dan tidak ada master alam semesta yang pernah dikendalikan oleh master alam semesta lainnya. Dengan guru asal ditekan dan kapak besar mati, tidak ada guru tertinggi alam semesta yang akan melakukan itu pada mereka. Manusia hanya akan menggunakan asal mula alam semesta untuk membunuh mereka, dan mereka dapat menghancurkan diri sendiri sebelum pikiran mereka dikendalikan. Di dalam kotak kekacauan, ras iblis sangat rakus sehingga mereka bahkan tidak peduli dengan 5 penguasa alam semesta. Pemimpin kota primal chaos memerintahkan, sebarkan berita perang ini. Hanya ras automaton, ras iblis, dan ras serangga yang tahu tentang kematian kapak besar. Adapun kekuatan lain, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Kami akan memberitahu mereka apa yang akan terjadi jika mereka bersekongkol melawan kita manusia. Oke. Sebarkan beritanya. Manusia sangat marah tentang betapa rakusnya ras iblis itu. Menyebarkan berita melalui jaringan informasi alam semesta virtual. Kami akan berurusan dengan master alam semesta ini terlebih dahulu. Pemimpin kota primal chaos melihat sekeliling pada master alam semesta. Aku akan menggunakan asal mula alam semesta untuk menekan mereka, dan kamu bisa mencoba mengendalikan pikiran mereka. Oke. Darkness, kamu hebat dalam hal ini. Kamu bisa mencobanya dulu. Makhluk agung manusia semuanya berperang. Keserakahan yang ditunjukkan oleh ras iblis membuat mereka menyadari bahwa perang akan menjadi kejam yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan perang baru saja dimulai. Tekanan tak terlihat ini memenuhi mereka dengan permusuhan. Untuk mengendalikan pikiran master alam semesta iblis? Untuk membunuh master alam semesta iblis? Tentu saja, mereka akan senang melakukannya. Tepat ketika ras manusia sengaja menyebarkan berita, ras serangga, ras iblis, dan ras robot bertemu. Di langit yang sunyi, 3 pikiran berkumpul dan menjadi 3 hantu buram, masing-masing 1 oval, 1 perak, dan 1 keindahan. Apa yang terjadi, teh mimpi? Apa yang telah terjadi? Hantu oval dan sosok cantik itu bertanya pada saat bersamaan. Ular perak berkata, bahkan jika saya tidak memberitahu Anda akan segera tahu dari manusia. Kami para iblis baru saja pergi, tetapi kami bertemu dengan master alam semesta manusia. Kau bertemu manusia? Apa yang telah terjadi? Yang lain belum pernah mengalami perang pamungkas dengan manusia, jadi mereka tidak tahu kartu truf apa yang dimiliki umat manusia.
Umat manusia memiliki guru asal, yang menjelajahi samudra semesta, dan Luo Feng, yang telah menerima warisan dari sungai Duandong, jadi tidak ada dari mereka yang berani memandang rendah manusia. Kami kehilangan 6 master alam semesta, kata ular perak. Apa? 6? Baik Dewa Ayah dan Permaisuri Bak terkejut. Apakah manusia benar-benar sekuat itu? Tanya Allah Bapa. Ular perak berkata, ya, manusia sangat kuat. Jika kita bertindak sendiri, salah satu dari kita akan menderita. Bagaimana? Baik Dewa Ayah dan Permaisuri Bak ingin tahu kartu truf apa yang dimiliki manusia. Itu karena Luo Feng itu, kata ular perak. Dia memiliki kekuatan di tingkat atas 6. Kami kehilangan 5 master alam semesta, 5 diantaranya disegel, dan 1 dibunuh oleh Luo Feng. Teknik pedangnya luar biasa. Selain itu, umat manusia memiliki 2 harta karun sejati tertinggi, yang mungkin juga dibawa oleh manusia. Leluhur iblis mimpi tidak menyebutkan kejutan pikiran. Perlombaan robot dan perlombaan serangga akan dapat menemukan kekuatan Luo Feng dan 2 harta karun tertinggi begitu mereka bergabung dalam pertarungan. Namun, mengerahkan kekuatan mental yang luar biasa berharga itulah yang telah merugikan ras iblis kali ini. Ras iblis menginginkan ras otomat dan ras serangga menderita kerugian besar juga. Setelah ras iblis, ras otomat, dan ras serangga mulai berbagi informasi, berita kematian kapak besar tersebar. Pada saat yang sama, berita bahwa Dream Demon Ancestor dan Shock Demon Ancestor telah memimpin Master Alam Semesta dalam serangan terhadap manusia, tetapi akhirnya kehilangan 6 Master Alam Semesta, juga menyebar. Wilayah ras penjara, Gunung Leluhur. Makhluk besar berdiri di istana. Beberapa adalah makhluk batu dengan api yang membara, dan beberapa ditutupi dengan rambut tanpa mulut di wajah mereka. Ada yang bertipe daging dan darah, ada yang bertipe batu, dan ada yang bertipe logam. Bagaimanapun, ini adalah ras penjara, yang merupakan ras yang sangat beragam. Namun, semuanya memiliki niat jahat, suatu sifat yang dimiliki oleh semua makhluk dari ras penjara. 2 master alam semesta membuka mulut mereka. Nenek moyang iblis. Leluhur iblis, ada berita. Makhluk jahat duduk di singgasana. Di bawah helm peraknya, sepasang mata merah melihat ke bawah. Katakan padaku, leluhur iblis cantus. Ya, saya baru saja mendapatkan yang baru. Manusia baru saja melawan ras iblis, dan leluhur iblis mimpi dan leluhur iblis kejut memimpin tim Master Alam Semesta. Ras manusia juga terbuat dari Master Alam Semesta. Ras iblis kehilangan 6 Master Alam Semesta sementara umat manusia tidak kehilangan apapun. Apa? Manusia tidak kehilangan apapun? Semua makhluk besar terkejut. Leluhur iblis berkata perlahan, kita tidak bisa memandang rendah manusia, bukan? Bahkan dengan leluhur iblis mimpi dan leluhur iblis kejut, ras iblis masih kehilangan 6 penguasa alam semesta. Leluhur iblis, aku memiliki murid di Pulau Bauhinia yang mendengar percakapan di antara manusia. Mereka mengatakan bahwa pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng membunuh Master Alam Semesta dengan 1 serangan dan mampu melawan leluhur iblis mimpi dan leluhur iblis kejut. Diskusi muncul di dalam istana. Luo Feng benar-benar sekuat itu? Lagi pula, dia mendapat warisan dari sungai Duandong. Leluhur iblis ras penjara bergumam, Luo Feng, mungkin guru asal meninggalkan beberapa barang berharga dan Luo Feng mewarisi beberapa darinya. Tiba-tiba, kekuatan yang kuat menembus istana yang membuat semua orang terdiam. Semua orang berbalik dan melihat keluar, termasuk leluhur iblis. Hong! Kekuatan yang sangat kuat yang sangat jahat sehingga membuat takut para penguasa alam semesta berubah menjadi seberkas cahaya dan tiba di istana. Itu adalah singgasana hitam besar, dan di bagian atas punggung kursi ada 18 kepala emas dari ras lain. Ketika tahta hitam mendarat di istana, segera berubah menjadi makhluk besar dengan kulit hitam mengenakan baju besi sederhana. Itu mengulurkan tangan, kaki, dan kakinya. Kepalanya adalah tengkorak dengan lambang di dahinya seperti pedang. 2 bola api menyala di matanya. Itu berdiri di tengah istana, dan kekuatan jahatnya bahkan lebih kuat dari leluhur iblis. Raja penjara, teriak Master Alam Semesta dengan hormat. Leluhur iblis melihat ke bawah dan berkata, Raja penjara. Leluhur iblis, makhluk jahat itu berkata dan membungkuk sedikit. Raja penjara memiliki status khusus dalam perlombaan penjara.
Ketika alam semesta asli pertama kali terbentuk, tak terhitung banyaknya bentuk kehidupan telah lahir di wilayah jahat yang dikenal sebagai penjara. Namun, singgasana hitam telah lahir di gunung leluhur, dan memancarkan energi jahat yang tak ada habisnya. Makhluk ras penjara lemah, jadi mereka semua mengira hanya master tertinggi alam semesta yang memenuhi syarat untuk duduk di atas tahta. Sedikit yang mereka curigai bahwa tahta hitam itu adalah makhluk hidup. Dan setelah menjadi abadi, itu bisa berubah bentuk. Yang aneh adalah tahta hitam memiliki karakteristik alami dari harta karun sejati, karena dapat membentuk ilusi dan domain harta karun sejati. Itu menjadi master alam semesta dalam waktu singkat, akhirnya menjadi makhluk paling kuat dalam balapan penjara. Namun, itu tidak dapat meningkatkan dirinya lebih jauh. Makhluk hebat dari ras penjara lahir satu demi satu, seperti leluhur iblis, yang menjadi leluhur tua dari seluruh ras penjara. Namun, leluhur iblis masih menghormati Raja Penjara. Prison King memiliki kekuatan di tingkat kelima tingkat atas. Itu tak terkalahkan, dan memiliki karakteristik harta karun sejati. Itu sangat rumit sehingga menjadi master alam semesta tanpa hambatan, namun tidak bisa menembus lebih jauh. Apakah kamu juga sudah mendengar beritanya, Raja Penjara? Tanya leluhur iblis. Ya, Raja Penjara mengangguk. Ini adalah kesempatan terbesar yang pernah dimiliki ras kita. Selain itu, warisan Sungai Duandong adalah warisan yang kuat dari peradaban kuno, jadi pasti ada banyak informasi mendetail. Saya ingin belajar lebih banyak tentang diri saya dari warisan itu sehingga saya bisa menemukan bagaimana saya seharusnya bergerak maju. Oke, leluhur iblis mengangguk. Katakan saja padaku apa yang harus aku lakukan, kata Prison King sambil membungkuk. Oke, kata Master Iblis. Kamu akan memimpin tim dan pergi ke wilayah manusia. Aku bertaruh ras iblis, ras serangga, dan ras robot akan membentuk aliansi. Sulit untuk mengatakan apakah manusia dapat melawan mereka. Kamu harus pergi dan menonton bertarung, dan jika manusia tidak bisa melawan mereka, segera beritahu saya, dan saya akan memimpin tim ke sana. Tentu, Raja Penjara mengangguk. Ia jarang meninggalkan wilayah ras penjara karena karakteristiknya. Mungkin 3 Lance of Extremis dapat mengancam nyawanya, tetapi sangat aman baginya untuk tetap berada di alam semesta aslinya. Di dalam istana yang saleh dari wilayah ras kristal. Istana itu bulat, dan ada singgasana yang berkilauan di istana. Total ada 16 singgasana. Makhluk hebat ras kristal semuanya duduk di singgasana. Mereka semua memiliki wajah yang sempurna, tidak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan. Mereka tampak seperti makhluk yang terbuat dari esensi alam semesta, dan mereka memiliki mata emas di antara alis mereka. Semuanya kuat, dan mereka adalah makhluk paling kerajaan dari ras kristal. Ada 15 master alam semesta dan 1 master tertinggi alam semesta. Apa pendapatmu tentang dua berita ini? Tuan Suci, ini adalah kesempatan yang dicari oleh ras kita. Manusia mampu melawan ras iblis dan mengalahkan 6 penguasa alam semesta. Jelas, manfaat dari warisan Sungai Duandong sangat besar. Kita membutuhkan warisan itu. Ayo pergi. Lawan mereka. Setelah ras iblis, ras robot, dan ras serangga memusnahkan sebagian besar kekuatan manusia, kita akan bergabung. Ini kesempatan terbaik kita. Penguasa alam semesta dari ras kristal semuanya menyuarakan pendapat mereka. Mereka semua menginginkan warisan. Oke, jika kalian semua berpikir seperti ini, kita akan mulai mempersiapkan kejayaan dan masa depan kita. Kita akan menyaksikan pertempuran antara 3 ras dan ras manusia, dan kita akan bergabung kapan saja sesuai. Guru Suci memberi perintah. Ya. Semua master alam semesta sangat bersemangat. Semua kekuatan super di alam semesta asli ingin melawan manusia. Untuk satu hal, manusia telah memperoleh warisan Sungai Duandong, jadi jika dibiarkan tumbuh, mereka akan menjadi ancaman besar. Di sisi lain, semua ras ingin melampaui inkarnasi, jadi mereka memaksa manusia untuk memberikan warisan. Juga, mereka takut manusia menjadi lebih kuat, karena mereka memiliki miniatur alam semesta sebagai basis cadangan mereka. Selain itu, bahkan jika umat manusia memiliki kekuatan Tanah Suci Bulan Ungu dan Tanah Suci Kaisar Timur, semua kekuatan akan menyerang umat manusia. Yang berarti negara adidaya tidak perlu khawatir. Mereka hanya akan melawan manusia. Namun, ada pertengkaran di antara para senior di Nine Territory Alliance.
Ini kesempatan. Aliansi kita tidak memiliki master tertinggi alam semesta. Kaisar Api meraung. Jika kita mendapatkan warisan Sungai Duandong, kita akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menjadi master tertinggi alam semesta dan bahkan melampaui inkarnasi. Apakah Anda benar-benar rela mati setelah 3 era alam semesta? Satu-satunya akhir adalah kematian jika kita tidak melakukannya bertarung. Kaisar Api, kata Guru Jue Feng. Meskipun kamu adalah temanku, kali ini aku tidak akan memihakmu. Aku tidak bisa hanya melihat rasku punah. Aku menyadari dendammu terhadap manusia, kita semua tahu itu. Namun, tidak alasan untuk menempatkan seluruh aliansi 9 wilayah dalam bahaya. Anda tahu kekuatan umat manusia. Bahkan dengan leluhur iblis kejut dan leluhur iblis mimpi, 6 penguasa alam semesta terbunuh. Jika kita pergi ke sana, ras manusia mungkin menyerang kita, dan hanya beberapa dari kami akan dibiarkan hidup. Kami tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Mengapa kamu seperti ayam, Jue Feng Master, kata Kaisar Api dengan marah. Jika kamu pengecut, kamu tidak akan bisa menyelesaikan apapun. Selain itu, manusia akan diserang oleh banyak kekuatan, dan mereka akan kesulitan menghadapinya. Misty Peak Alliance juga merupakan aliansi tingkat kedua. Itu memiliki total 19 master alam semesta, tetapi mereka, sebagian besar, telah mencapai konsensus. Tidak ada gunanya pergi ke umat manusia saat sedang berkembang. Umat manusia sedang mengalami masa sulit sekarang. Jika kita pergi dan menawarkan bantuan kita, umat manusia akan berterima kasih. Bahkan jika mereka tidak memberi kita warisan inti, begitu seseorang dari ras manusia melampaui inkarnasi dan menciptakan tanah suci ketiga, dia akan memberi kita ruang untuk hidup. Jika kita mengikuti kekuatan lain untuk menyerang manusia, kita tidak akan bisa mendapatkan warisan. Bahkan jika manusia memberikan warisan, kita tidak akan mendapatkannya. Itu benar. Jika kita mengikuti kekuatan lain, kita tidak bisa mendapatkan warisan bahkan jika kita menang. Kita mungkin hanya mengikuti manusia. Kekuatan super di alam semesta asli semuanya ingin melawan manusia untuk mendapatkan warisan. Tetapi kekuatan yang lebih rendah berubah pikiran setelah pertempuran antara manusia dan ras iblis. Beberapa dari mereka ingin menunggu dan melihat, dan beberapa ingin bergabung dengan manusia. Di wilayah ras robot. Awalnya, kami merencanakan ketiga ras untuk bergandengan tangan dan menangkap pasukan master alam semesta manusia dalam satu gerakan cepat. Kemudian kami akan menggunakan mereka untuk memaksa umat manusia untuk. Tapi sekarang, sepertinya dengan kekuatan ketiga ras digabungkan, bahkan jika pada akhirnya kita dapat mencapai tujuan kita akan menderita kerugian besar saat mencoba mencapai apa yang kita rencanakan. Sepertinya kita harus bergantung pada ras bawahan itu. Ras bawahan. Ras bawahan itu tidak akan pernah mempertaruhkan nyawa mereka jika tidak ada yang bisa mereka peroleh. Itu tidak mungkin. Tidak ada pilihan, ras bawahan pasti tidak cocok dengan kita dalam kekuatan. Dengan memberi mereka beberapa insentif sekarang, di masa depan, kita akan dapat menjaga mereka dalam wilayah kendali kita. Jika warisan tersebar lebih jauh ke dalam porsi yang lebih kecil, lainnya kelompok kekuatan seperti klan penjara, klan kristal, dan makhluk luar angkasa semuanya akan melonjak maju untuk sebagian darinya. Maka ras kita tidak akan mendapatkan banyak keuntungan. Klan penjara, ras robot, dan klan serangga semuanya adalah ras bawahan, sama seperti manusia, yang juga membentuk ras bawahan. Jadi, mereka mendirikan aliansi Hong. Faktanya, sebelum perang dimulai, keempat ras puncak tidak memiliki kelompok bawahan. Karena saat mengerahkan ras pengikut untuk berperang, master alam semesta dalam ras pengikut akan menjadi orang yang mengambil medan perang. Dan master alam semesta ini bukanlah orang bodoh. Mereka tidak akan membiarkan diri mereka menjadi abu dan debu dengan sukarela. Tanpa keuntungan apapun, tidak mungkin mereka berjanji untuk mati. Setan dan ketiga ras semuanya yakin bahwa begitu mereka mendapatkan warisan, tidak perlu membaginya dengan ras pengikut. Namun hasil dari perang ini telah menimbulkan ketakutan pada mereka semua, yang menyebabkan mereka mulai mencoba yang terbaik untuk mengikat kelompok kekuatan lain. Leluhur iblis mimpi, leluhur iblis kejut. Berita tentang hasil perang telah menyebar. Dikatakan bahwa manusia sangat kuat. Kami penguasa alam semesta dari ras bawahan, mungkin hanya 1-2, atau 2-3 dari kita dari setiap ras terlepas dari siapa yang akan menghadapi pemusnahan, itu akan menjadi bencana bagi ras kita.
Kita harus berhati-hati. Oleh karena itu, kita memiliki 4 syarat. Bicaralah, kata Sok Demon Ancestor. 1. Jika kami ingin berperang denganmu, kamu harus membiarkan kami tinggal dan bertarung bersama, kamu tidak dapat memisahkan kami. 2. Jika salah satu dari kami dimusnahkan, iblis harus memperlakukan ras masing-masing dengan kebaikan. Tidak ada penyusutan dari wilayah yang diizinkan. Wilayah rasnya tidak boleh dikompromikan, dan makhluk besar dari ras eksternal tidak dapat mengganggu perkembangan ras kita yang manapun. 3. Setelah perang, jika iblis berhasil mendapatkan warisan dari denyut nadi Sungai Duandong, kami tidak meminta banyak. Kami hanya membutuhkan informasi tentang pengalaman makhluk hebat tentang bagaimana mereka berkultivasi untuk menjadi master tertinggi alam semesta. 4. Jika iblis mampu menciptakan alam semesta tanah suci, Anda harus menyisakan 10% ruang bagi kita ras bawahan. Jelas, ras pengikut sudah berdiskusi. Terlihat dari kondisi yang mereka cantumkan bahwa mereka telah melakukan diskusi yang matang dan tidak berani meminta terlalu banyak. Seperti pengalaman di dalam warisan, mereka hanya membutuhkan pengalaman tentang bagaimana makhluk hebat dikultivasi untuk menjadi guru tertinggi alam semesta, karena bagi mereka, selama mereka memiliki guru tertinggi alam semesta yang muncul dari ras mereka sendiri, ras mereka akan memiliki landasan yang benar. Sok Demon Ancestor mempertimbangkan sejenak dan segera berjanji, baiklah, Anda memegang kata-kata saya. Iblis, klan serangga, dan ras otomat memulai serangkaian diskusi dengan ras bawahan, menggunakan kondisi untuk mengikat mereka. Mereka membutuhkan penguasa alam semesta dari ras bawahan ini untuk berpartisipasi dan membantu mereka melewati perang yang menakutkan dan akan datang ini. Wilayah manusia adalah planet yang sangat normal, tetapi kehidupan di planet itu sangat makmur, dan itu adalah rumah bagi ratusan juta manusia. Teknologi sangat maju, dan gedung pencakar langit begitu tinggi sehingga seolah-olah menjulang ke langit. Di dek langit salah satu gedung pencakar langit ini. Hua. Sosok buram berangsur-angsur memadat menjadi bentuk padat. Di sana dia berdiri, mengenakan jubah ungu panjang yang anggun, dengan kepala berambut perak panjang. Penampilannya tampak netral gender, dan kecantikannya tidak ada duanya. Dia memiliki mata yang berkilau seperti bintang, dan setiap cahaya bintang seperti alam semesta yang berputar. Dengan satu gelombang, 3 sosok tiba-tiba muncul di belakangnya, bentuk kehidupan batu yang tampak kokoh seperti gunung, binatang buas yang menggemaskan dengan bulu kuning, dan makhluk yang berkilauan seolah-olah air yang berkilau telah berkumpul untuk membentuknya. Pemimpin pulau ketiga makhluk besar ini berteriak bersamaan. Pilih satu tempat, lalu tetap di sana untuk sementara waktu. Sosok berjubah ungu ini memandang jauh ketika tatapannya menembus atmosfer, melalui lapisan ruang dan waktu, untuk beristirahat di sebidang tanah yang sangat luas yang tergantung di tengah langit berbintang, markas besar alam semesta virtual. Setelah melihat kekalahan para iblis kali ini, para iblis, klan serangga, dan ras otomat pasti akan berusaha keras tanpa berani mengendur. Namun, jauh di lubuk hati mereka, aku khawatir semua teman baik itu saya semua tidak mau dijauhkan dari pusat perhatian. Saya kira sebagian besar dari mereka telah masuk ke wilayah manusia. Kapak besar sudah mati. Sekarang, fondasi terbesar umat manusia adalah alam semesta yang asli. Sosok berjubah ungu tertawa ringan dan melanjutkan, mendapatkan dari alam semesta primal ke alam semesta asli, seseorang harus bergantung pada lorong alam semesta. Lorong alam semesta ini dibangun ketika guru asal masih ada. Sekarang guru asal telah ditekan selamanya, tidak ada yang bisa membangun lorong alam semesta lain. Oleh karena itu lorong yang menghubungkan alam semesta awal dan alam semesta asli ini sangat penting. Jika lorong ini dihancurkan, agar umat manusia dapat kembali dari alam semesta asli ke alam semesta awal, mereka harus bergantung pada master alam semesta sebagai alat transportasi mereka. Dari apa yang saya tahu, ada 2 lorong antara alam semesta asli dan alam semesta primal. Satu di dalam markas besar alam semesta virtual, dan yang lainnya di alam semesta primal. Wilayah rahasia. Menurut tingkat pertahanan, bisik sosok berjubah ungu, perang besar pertama akan terjadi di markas alam semesta virtual. Perang besar kedua, yang akan menjadi perang terakhir, akan terjadi di wilayah rahasia utama itu. Di dalam seluruh alam semesta primal, kekuatan gabungan dari 9 kekuatan teratas alam semesta belum tentu jauh lebih kuat daripada kelompok master tertinggi alam semesta yang melakukan perjalanan sendirian.
Dan sebelum badai yang akan datang, kelompok penyendiri ini pasti punya rencana sendiri. Rupanya, hasil mengejutkan dari perang pertama yang dilakukan manusia telah mendorong mereka untuk lebih memikirkan tindakan mereka. Di dalam wilayah rahasia utama, di wilayah manusia, Luo Feng, guru kegelapan, dan guru Peng Gong menikmati anggur mereka sambil duduk melingkar. Setan, klan serangga, dan ras robot tidak bergerak untuk saat ini. Master kegelapan tiba-tiba meletakkan gelas anggurnya dan berkata dengan suara rendah, "Sebelumnya, ketika perang baru saja diumumkan, 3 ras berpartisipasi. Kami telah melalui putaran dengan setan. Siapa yang mengira ketiga ras akan mundur? Selain itu, sudah setengah bulan sejak retret mereka, dan masih belum ada pergerakan dari siapapun." Guru Peng Gong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Setelah hasil dari perang pertama kita, 3 klan lainnya pasti merasakan tekanan. Begitu berita persiapan ini menyebar, semua ras lain akan tahu. Bahkan jika itu masalahnya, klan serangga, klan iblis, dan klan ras robot pasti tidak perlu bersaing untuk waktu. Lu Feng mengangguk. Benar. Sebelumnya, perang berlangsung cepat. 3 ras ingin menghancurkan kita dengan mudah, berharap mencapai kesuksesan dalam satu langkah cepat. Sekarang, mereka tidak berani memegang harapan seperti itu, jadi tentu saja, mereka akan lebih mantap dalam kemajuan mereka. Tidak ada yang mau memberikan kesempatan untuk menang kepada pihak lain. Itu benar, ras lain. Tuan Kegelapan mengerutkan kening. Tapi bukan hanya ras lain. Ada juga master tertinggi alam semesta yang bepergian sendirian. Luo Feng juga meletakkan gelas anggurnya. Guru asal memberitahu kami bahwa, berdasarkan apa yang telah dia amati, di dalam wilayah ras manusia kita, sekarang seharusnya ada beberapa penguasa tertinggi alam semesta. Hanya saja mereka tidak melakukan gerakan apapun, jadi dia menduga bahwa ini harus dilakukan. Jadilah master tertinggi alam semesta yang bepergian sendirian. Guru tertinggi alam semesta yang bepergian sendirian. Peng Gong Master dan Darkness Master sama-sama mengerutkan kening. Keberadaan yang menakutkan. Memantau alam semesta virtual dan mampu memaksa ras lain mundur, hanya master tertinggi alam semesta yang mampu melakukan hal ini. Karena dia bisa memantau informasi tertentu dengan mudah di masa lalu, Teacher Origin biasanya tidak mau repot untuk memantau apapun. Tetapi pada saat itu, situasinya menyangkut nasib umat manusianya. Tentu saja dia akan terus mencermati, supaya dia bisa terus mengikuti gerakan yang dilakukan oleh berbagai kelompok dan kekuatan di seluruh alam semesta primal. Untungnya, hasil dari perang sebelumnya sangat menggembirakan bagi kami, membalikan keadaan untuk situasi ras kami, kata Luo Feng dengan lembut. Sekarang kita berada dalam posisi yang jauh lebih baik, kita memiliki beberapa kekuatan lain yang ingin bergabung dengan kita. Ya, Guru Peng Gong juga tersenyum. Misty Peak Alliance dan Tone Ring Alliance adalah 2 kekuatan yang lebih kuat. Ada beberapa kelompok lain yang lebih lemah, berbagai ras yang tersebar. Semuanya berani melangkah maju untuk mencari perlindungan dengan kita, paling tidak, ras ini memiliki master alam semesta. Sekarang, jumlah total master alam semesta yang datang untuk bergabung dengan kekuatan kita telah mencapai 92. Situasinya mencari kita. Darkness Master juga mengangguk. Sebelum perang pertama, bahkan untuk ras pengikut aliansi Hong, para penguasa alam semesta itu sangat licik dan tidak akan pernah menyerahkan hidup mereka dengan mudah untuk manusia. Mereka khawatir bahwa manusia tidak memiliki kekuatan perlawanan, jadi, bahkan jika mereka maju dengan semua yang mereka miliki, mereka masih akan mengirim diri mereka sendiri ke kehancuran. Inilah sebabnya, sebelum perang pertama, manusia bahkan tidak mempertimbangkan untuk meminta bantuan penguasa alam semesta dari ras bawahan. Tapi sekarang, situasinya berbeda. Hasil dari perang pertama telah menenangkan pikiran mereka. Ras pengikut aliansi Hong bersedia melakukan upaya untuk memperjuangkan manusia setelah melihat bahwa manusia memang memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan perlawanan. Selain aliansi Hong, sekarang ada total 92 master alam semesta yang bergabung dengan kam manusia. Meskipun kita masih lemah dibandingkan dengan pasukan persatuan yang masuk, kita masih memiliki kesempatan dengan kekuatan yang kita miliki. Luo Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Berdasarkan spekulasi, kelima termasuk iblis, ras robot, klan serangga, klan penjara, dan klan kristal, akan menyerang kita. Untuk perang saat ini, tugas paling penting yang harus dilakukan adalah mengikat aliansi wilayah utara,
sekolah dewa leluhur, aliansi binatang luar angkasa, dan master tertinggi yang bepergian sendiri. Dari kelompok-kelompok ini, jika kita bisa membuat salah satu dari mereka memihak kita, peluang kemenangan kita akan meningkat pesat. Tanda seru petik 2. Master Aliansi Wilayah Utara adalah master tertinggi yang bepergian sendiri, kata master kegelapan. Dia berpikir untuk dirinya sendiri sejenak. Tanpa bantuannya, saya pikir Aliansi Wilayah Utara mungkin akan kekurangan kekuatan untuk berpartisipasi dalam perang. Jadi Master Aliansi Wilayah Utara adalah kuncinya. Sekolah Dewa Leluhur dan Aliansi Binatang Angkasa. Sikap mereka terhadap situasi sulit untuk mengerti. Kedua kekuatan ini selalu dianggap lebih terpisah. Terlepas, ketika dihadapkan pada godaan untuk melampaui era reinkarnasi, bagaimana mereka bisa tetap terpisah? Guru Peng Gong berkata dengan cemoohan. Sekolah Dewa Leluhur mungkin tampak mengesankan sekarang karena mendapat dukungan dari asal mula alam semesta. Tapi begitu era reinkarnasi ini berakhir, semuanya harus meninggalkan alam semesta primal. Pada saat itu, tanpa dukungan alam semesta primal, kekuatan sekolah Dewa Leluhur akan sangat berkurang. Maka bukankah kelompok master alam semesta dari sekolah Dewa Leluhur dan ketiga Dewa Leluhur itu harus mempertimbangkan masalah reinkarnasi yang melampaui? Adapun aliansi binatang luar angkasa, binatang tua itu Tuhan selalu sangat kejam. Anda harus berhati-hati dan tidak lengah. Jika ada orang yang dengan tulus bersedia membantu kami, maka harus ada upaya untuk menghubungi kami, tetapi tidak ada sama sekali. Luo Feng juga harus mengerutkan kening. Benar, dengan mengandalkan pertempuran pertama, mereka dapat mendorong beberapa kelompok kekuatan yang kurang kuat dan beberapa ras yang tersebar untuk berjudi dan berpihak pada kubu manusia. Lagi pula, ketika sampai pada kelompok super sejati, tidak satupun dari mereka yang mau membantu manusia, bahkan tidak ada satupun guru tertinggi alam semesta yang bersedia membantu manusia. Manusia masih dalam situasi yang sulit. Sementara Luo Feng, guru kegelapan, dan guru Peng Gong sedang berdiskusi, Luo Feng tiba-tiba membalik tangannya, dan token transmisi muncul. Guru kegelapan dan guru Peng Gong melihat ke arah Luo Feng. Luo Feng mengungkapkan sedikit kegembiraan saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat guru kegelapan dan guru Peng Gong. Kegelapan, Peng Gong, aku punya sesuatu untuk diselesaikan. Jika ini diselesaikan dengan baik, itu akan sangat membantu dalam pertempuran ini. Jika ada hal-hal yang mendesak, temukan aku langsung melalui alam semesta virtual. Baiklah, silakan, kata Darkness Master. Sangat membantu, cepat pergi, guru Peng Gong mendesaknya. Luo Feng bangkit berdiri tanpa basa-basi lagi. Hatinya dipenuhi dengan sukacita. Setelah kapak besar dimusnahkan, dia segera menghubungi guru duduk gunung tamu. Sekarang, tamu guru duduk gunung akhirnya datang ke wilayah manusia untuk menemuinya.